Awal, perkenalkan nama saya Kevin sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum merdeka, mata pelajaran agama Kristen dan Budi Pekerti. Capaian pembelajaran, peserta didik mengakui kemahkosaan Allah yang hadir melalui berbagai peristiwa dalam kehidupannya. Dengan mengetahui kemahkosaan Allah, peserta didik memahami Allah yang Maha Kuasa itu mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Pemahaman terhadap keselamatan dan yang diberikan Allah kepada manusia memotivasi peserta didik untuk memahami arti pertobatan dan hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan ditunjukkan melalui bersahabat dengan semua orang, berbela rasa, bertolong menolong tanpa membeda-bedakan suku bangsa, budaya, dan agama, serta memelihara alam lingkungan. Selanjutnya pada fase ini peserta didik memahami bahwa Allah pencipta hadir dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman ini diwujudkan dengan mempraktikkan sikap peduli kepada sama. Peserta didik juga belajar dan teladan tokoh-tokoh Alkitab yang berkaitan dengan pertobatan dan menjadi manusia baru. Dalam terang manusia baru, peserta didik menerapkan nilai Kristiani dalam interaksi dengan sesama untuk membangun kepekaan terhadap bentuk-bentuk ketidakadilan, termasuk di dalamnya ketidakadilan terhadap mereka yang berkebutuhan khusus, ketidakadilan terhadap alam dan lingkungan hidup. Fase ini merupakan fase akhir dan dari pendidikan di SD program paket A. Peserta didik mempersiapkan diri untuk masuk ke jenjang SMP program paket B. Oleh karena itu, peserta didik dibekali dengan pemahaman mendasar tentang Allah yang tidak pernah absen dari kehidupan manusia. Pemahaman ini memberi penguatan pada peserta didik untuk lebih mendalami kasih Allah dalam hidupnya. Kelak ketika di SMA program paket C, mereka dapat bertumbuh menjadi manusia dewasa secara holistik. Allah berkarya. Allah pencipta, memahami Allah pencipta berkarya dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Memahami karya Allah dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Allah pemelihara, memahami Allah memelihara seluruh umat manusia termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, serta mensyukur pemeliharaan Allah dalam hidup manusia. Mensyukuri pemeliharaan Allah dan kehidupan manusia termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Allah penyelamat, memahami Allah menyelamatkan manusia dalam diri Yesus Kristus yang mensyukuri keselamatan yang sudah diterima. Memahami karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus, mensyukuri keselamatan dari Allah. Allah pembaru, memahami Allah membarui hidup manusia dan mempraktikkan sikap hidup manusia baru. Memahami karya Allah dalam membarui hidup manusia, menerapkan sikap hidup sebagai manusia baru. Alur tujuan pembelajaran yang pertama, memahami karya Allah dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, mensyukur pemeliharaan Allah dalam kehidupan manusia termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Yang ketiga, memahami karya penyelamatan Allah dalam diri Yesus Kristus. Yang keempat, mensyukur keselamatan dari Allah. Yang kelima, memahami karya Allah dalam membarui hidup manusia. Yang keenam, menerapkan sikap hidup sebagai manusia baru. Yang ketujuh, memahami bahwa manusia berdosa sehingga membutuhkan pertobatan. Yang kedelapan, memahami nilai Kristiani sebagai landasan interaksi antar sesama sehingga diskriminatif. Yang kesembilan, memahami keragaman suku bangsa, budaya, dan agama dalam masyarakat majemuk. Yang kesepuluh, memahami pelayanan kepada sesama sebagai bentuk tanggung jawab orang beriman serta menerapkannya. Yang kesebelas, memahami kemahkuasaan Allah dan berbagai fenomena alam. Dan yang ke-12, menerapkan sikap bertanggung jawab dalam memelihara alam. Manusia dan nilai Kristiani. Hakikat manusia, memahami bahwa manusia berdosa karena itu membutuhkan pertobatan, memahami bahwa berdosa sehingga membutuhkan pertobatan.
pertobatan. Nilai-nilai Kristiani memahami nilai-nilai Kristiani dalam interaksi antar manusia serta bersikap kritis terhadap berbagai bentuk diskriminasi. Memahami nilai Kristiani sebagai landasan interaksi antar sesama sehingga tidak diskriminatif. Ketiga, gereja dan masyarakat majemuk. Tugas panggilan gereja memahami makna pelayanan terhadap sesama sebagai tanggung jawab orang beriman dan mempraktikannya dalam kehidupan. Memahami pelayanan kepada sesama sebagai bentuk tanggung jawab orang beriman menerapkannya. Masyarakat majemuk memahami keberagaman suku bangsa, budaya, agama dan masyarakat majemuk. Memahami keberagaman suku bangsa, budaya dan agama dalam masyarakat majemuk. Yang keempat, alam dan lingkungan hidup, alam ciptaan Allah. Memahami dan mensyukuri kemahakuasaan Allah dalam berbagai fenomena alam. Memahami kemahakuasaan Allah dalam berbagai fenomena alam. Tanggung jawab manusia terhadap alam, melakukan tindakan nyata dalam memelihara alam dan lingkungan sekitar sebagai wujud tanggung jawab orang beriman. Menerapkan sikap bertanggung jawab dalam memelihara alam. Infografis alur tujuan pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti fase C. Yang pertama, Allah berkarya, Allah pencipta. Yang pertama, memahami karya Allah dalam kehidupan keluarga, sekolah dan masyarakat. Allah pemelihara, mensyukur pemeliharaan Allah dalam kehidupan manusia. Allah penyelamat, memahami karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus, mensyukuri keselamatan dari Allah. Allah membaru, memahami karya Allah dalam membarui hidup manusia, menerapkan sikap hidup sebagai manusia baru. Sekian dari saya. Terima kasih.